Cerita ini dimulai pada saat Raja Hayam Wuruk, seorang raja dari Majapahit yang berniat untuk menikahi putri dari Raja Linggabuana, seorang raja dari kerajaan Pajajaran di negeri Sunda, yaitu Putri Dyah Ayu Pitaloka Citaresmi pada abad ke-14 tahun 1279 Saka. Permintaan ini dibalas baik oleh Raja Linggabuana, sehingga sang raja dan sang putri dari negeri Sunda itu melaksanakan perjalanan ke Majapahit dengan dikawal beberapa pengawal saja. Akan tetapi di tengah perjalanan, rombongan mereka dihentikan oleh Patih Gajah Mada yang menginginkan mereka datang sebagai penyerahan diri kepada Majapahit untuk memenuhi sumpah Palapala. Permintaan Gajah Mada tersebut ditolak keras oleh kerajaan Pajajaran dan pertempuran pun tak dapat dihindarkan. Gajah Mada dan sumpah Palapanya itulah yang terkenal, yang melatar belakangi berbagai tindakan dan keputusan Gajah Mada. Karena hanya kerajaan Sundalah dari semua kerajaan yang dikuasai Majapahit yang belum ditaklukkan. Maka Gajah Mada meyakinkan Raja Hayam Wuruk untuk memperlakukan kedatangan rombongan Sunda sebagai bentuk penyerahan kepada Majapahit. Cara untuk mencapai penaklukan tersebut adalah dengan memanfaatkan kedatangan rombongan dari kerajaan Sunda dan memaksa kerajaan Sunda untuk menyerah pada saat mereka datang untuk menikahkan putrinya. Raja Hayam Wuruk didesak untuk menerima Dyah Ayu Pitaloka sebagai tanda penyerahan kerajaan Sunda dan menganggapnya sebagai pengakuan akan kekuasaan Majapahit. Raja Linggabuana dan rombongannya yang menganggap memang masih ada ikatan persaudaraan antara dua kerajaan tersebut akhirnya setuju untuk menikahkan putrinya di Majapahit. Rombongan Sunda diterima di Pesanggerahan Bubat yang merupakan wilayah Majapahit. Rombongan Sunda yang mengira mereka datang hanya untuk acara pernikahan, maka hanya membawa sedikit prajurit saja sebagai pengawalan. Lalu Gajah Mada menyampaikan keinginannya tersebut yang membuat Raja Linggabuana menolak dan marah. Akibatnya terjadilah pertempuran yang tidak seimbang karena pasukan Linggabuana berjumlah kecil melawan Gajah Mada dengan pasukan lengkap. Karena pertempuran tersebut, Raja Linggabuana dan para pengikutnya gugur karena kalah jumlah. Dan Putri Dyah Ayu Pitaloka pun melakukan belapati, yaitu tindakan bunuh diri untuk membela kehormatan bangsanya yang dilakukan sesuai dengan tradisi. Kematian seluruh anggota kerajaan dalam peristiwa Bubat tersebut menyisakan duka mendalam bagi masyarakat Sunda, sehingga berdampak larangan kalangan Sunda untuk menikahi orang Jawa, dan mitos tersebut masih ada hingga saat ini dan masih dipercayai oleh sebagian masyarakat. Konon pernikahan antara orang Sunda dan Jawa tidak akan harmonis apabila dilakukan. Kabar baiknya, saat ini rasa sakit hati di kalangan orang Sunda dan rasa dendam di kalangan orang Jawa pun mulai sirna. Mitos itu kini sudah mulai terkikis oleh zaman, di mana banyaknya orang Jawa yang menikahi orang Sunda, juga sebaliknya. Ditandai dengan beberapa pernikahan antara kedua adat tersebut, di antaranya adalah pernikahan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, dan banyak lainnya yang mematahkan mitos sejarah kelam tersebut. Sosok Gajah Mada dan Hayam Wuruk sangat tidak disukai oleh masyarakat Sunda, sehingga
tidak adanya nama jalan di daerah Sunda yang dibuat berdasarkan nama kedua tokoh tersebut. Sebaliknya di bekas wilayah Majapahit tidak ada nama jalan Siliwangi ataupun Pajajaran. Kegagalan Majapahit dalam menentukan Pajajaran juga mengakibatkan kegagalan terwujudnya Sumpah Palapa. Akibatnya rakyat Sunda memusuhi Majapahit dan tidak mau bekerja sama dengan orang Jawa karena dendam tersebut. Raja Linggabuana pun menjadi pemimpin yang sangat dipuja oleh masyarakat Sunda dan diberi julukan Prabu Wangi karena keberaniannya melawan pasukan Majapahit. Putra dari Raja Linggabuana yang tidak ikut dalam peperangan diberi kehormatan sebagai raja yang bergelar Prabu Siliwangi, dan gelar ini kemudian digunakan untuk semua raja setelahnya untuk menghilangkan mitos yang menyesatkan antara kedua adat tersebut dan menghindari perpecahan bangsa. Maka pemerintah mengambil langkah dengan meresmikan nama jalan di kawasan daerah istimewa Yogyakarta pada tanggal 3 Oktober 2017. Nama jalan tersebut diresmikan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono, Gubernur Jawa Barat dan Gubernur Jawa Timur. Maka di daerah istimewa Yogyakarta saat ini ada nama Jalan Siliwangi, Jalan Pajajaran, Jalan Brawijaya, dan Jalan Majapahit. Dengan adanya nama jalan tersebut diharapkan dapat mematahkan mitos mengenai hubungan orang Jawa dan Sunda karena perang Bubat, dan perlahan melepaskan diri dari mitos perang Bubat di masa lalu.